update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Aksi kesewenangan istri aparat negara bikin heboh jagat maya. Baru-baru ini dunia permedsosan dibuat geram dengan aksi emak-emak yang diketahui merupakan istri dari oknum polisi ini terlihat memaki seorang siswi SMA yang merupakan anak magang di sebuah pusat toko perbelanjaan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Persoalannya tak lain dan tak bukan, hanya karena tidak diperlakukan ramah oleh siswi magang tersebut ketika dirinya hendak berbelanja. Karina, saya bilang Mbak ke Karina, gak batal. Apanya nggak batal? Kamu itu loh. Aku udah dipesan kalau mau dibatalkan di kasir. Aku nih loh pesan, nggak mungkin nggak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak, kan emang Dipikir nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Mirisnya mama ini juga menghina dengan kata-kata kasar. ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu, Bab, kita ini customer. Imbas dari kejadian tersebut, sang siswi dikabarkan mengalami trauma yang cukup mendalam. Sehingga guru di sekolahnya yang tak terima dengan perundungan anak yang dilakukan oknum istri aparat itu pun menuntut untuk segera melakukan permohonan maaf. Sudah melaporkan ke Polres Kabupaten, juga melaporkan masalahnya ke Polresta. Kita tidak tuntut banyak, hanya permintaan maaf supaya beliau minta maaf di sosial media juga. Aksi kesewenangan oknum istri aparat ini juga pernah terjadi pada awal Juli lalu, di mana seorang istri dari oknum Brimob yang memakai mobil SUV mewah tiba-tiba saja menyerobot antrian SPBU di Indragiri, Hulu Riau. Tak terima ketika dirinya ditegur oleh supir truk, mama ini malah mengadu kepada sang suami yang diketahui merupakan seorang anggota Brimob. Sang suami pun akhirnya datang dan terlibat adu cekcok dengan supir truk yang menegur sang istri. Para orang tua haruslah lebih waspada ketika sang anak sedang bermain di luar rumah. Jangan sampai kejadian nahas ini menimpa anak-anak kita di rumah. Akibat dari keteledoran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain di luar rumah, seorang bocah berusia 15 bulan terlindas oleh sebuah mobil SUV yang sedang melaju di depan rumahnya. Kejadian yang diduga karena blind spot alias titik buta dalam berkendara itu pun sempat terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Tak hanya terlindas satu kali, bocah tersebut malah terlindas dua kali setelah sang pengemudi menyadari tengah melindas sesuatu. Namun miris, bukannya menolong, pengemudi tersebut pergi begitu saja meninggalkan lokasi. Ajaibnya, meski sudah terlindas dua kali, balita itu pun selamat dari maut. Dan diketahui hanya mengalami bengkak saja pada kakinya. Sang pengemudi pun hanya memberikan uang Rp150.000 untuk biaya urut. Sementara pelaku kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setelah enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oi, tahu ini, itu harga diriku. Dia harga diriku. Aku pamemnya aku dari balagari nggak masalah kalau aku pamemnya aku cicing ke top kamera kena salah. Lagi ngonjoki. Dipunuh karena orang lapor mah. Utayang kok. Main mau lapor, main mah kok. Kau kencang-kencang kamu aku kena lapor. Kasus kurangnya kewaspadaan orang tua dalam mengawasi anak-anaknya ini juga bukan kali pertama terjadi di tengah masyarakat kita. Sebelumnya, tepat pada seminggu yang lalu, balita yang sedang bermain di depan rumahnya pun ikut terlindas oleh mobil tetangganya sendiri. Namun lagi dan lagi, bayi ajaib ini juga selamat dari maut. Bahkan sang balita juga tak memiliki luka serius pada tubuhnya.
Bayi-bayi ajaib yang selamat dari maut ini juga kembali terjadi melalui video viral yang berhasil terekam kamera CCTV berikut ini. Entah bagaimana mulanya, si bayi tiba-tiba merangkak ke atas genteng. Beruntung bayi tersebut akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Bak bola panas yang terus bergulir, perseteruan Denny Sumargo alias Densu dan Ferny Hasan nampaknya takkan ada ujungnya. Belum juga tes DNA yang kedua dilakukan lagi. Densu dan Ferny malah terus-terusan berselisih, saling sindir, bahkan sampai adu mulut. Anda pun tidak tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya Kasih keluar saat itu. satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Yang mengejutkan, Ferny menyindir Olivia Sumargo yang hingga kini belum memiliki seorang anak. Mengetahui hal ini, Densu pun naik pitam. Kalau gue lihat istri gue dengan ketangguhannya menangis satu tetes air mata aja, I will find you, I will come to your place, then you will regret everything that you have done. Nyindirnya di mana? Kenapa saya bisa nyindir dia belum punya anak? Sekarang saya tanya. Kalau bisa dia merasa, berarti dia baper dong. Saya nemuin bukti, si cewek itu ngomongin gue belum punya anak ke netizen di kolom Instagramnya dia. Dan dia menganggap, itu kan cuma sekedar pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan kepada netizen dalam bentuk ketawa emotikonnya. Banyak pejuang 2 garis biru di luar sana yang berusaha pengen punya anak, cuy. And I feel them, the way I feel my wife. Wajar kalau Densu murka semurka-murkanya ke Ferny. Pasalnya Densu tahu betul bagaimana perjuangan sang istri untuk memiliki anak selama 3 tahun pernikahan mereka. Belum lagi Olive juga sudah 2 kali mengalami keguguran. Bagi Densu, Olive tak sepatutnya menanggung karma dari kenakalannya di masa muda. Dia kasihan juga kali sama saya, tapi saya jadi kasihan juga sama dia gitu, karena gini loh, gue ini anak bandel, playboy. Gue nikah sama cewek baik-baik. Nggak adil gue ngerasa ketika masa lalu gue akhirnya dia ikut nanggung. Tetap ngerasa gue ada tanggung jawab sama istri gue, karena dia tuh luar biasa baik sekali sebagai seorang istri dan bernilai sekali sebagai seorang wanita. Keluarganya juga nitip ke gue tuh dengan tulus. Gue ngerasa kayak beban banget gue kalau gue nggak bisa selesaiin ini. Jika waktu diputar ke 10 tahun yang lalu, Densu memang dikenal sebagai pebasket sekaligus pemain film yang tampan dan berprestasi. Lazim jika saat itu banyak perempuan tergila-gila dengan Densu. Sayang, momen emas itu justru dimanfaatkan Densu untuk menikmati kenakalan-kenakalan sesaat yang akhirnya membuat hidupnya berantakan.